sebagai bentuk perjudoan bagi orang-orang yang datang menuju sini. Kemudian dari Abu Darda yang ketiga, wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man sungguhnya orang Syekh Ahmad Surkati, beliau itu pernah ditanya di majalahnya Zakhirah tentang Wahabiyah. Ingat, beliau itu hidup di masa ketika itu terjadi perang antara Al-Saud dengan pemerintahan Alawiyin, Ashraf yang ketika itu menguasai Mekah. Guru-guru Syekh Ahmad Surkati kebanyakan dari orang-orang Mekah yang mereka mendapatkan informasi yang salah tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengaku nabi, yang dikatakan Syekh Muhammad Abdul Wahab ini mengajak kepada madhab baru, yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini kalau ada orang selawat itu dipukul. Katakan mereka tidak percaya dengan karomahnya para wali, mereka tidak menghormati para nabi. Banyak tuduhan-tuduhan itu yang itu ditulis oleh ulama Mekah. Syekh Ahmad Surkati, beliau membaca insya Allah beberapa tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya di kitab Az-Zakhirah beliau itu menjelaskan ketika ditanya tentang Wahabiyah, beliau itu sampai gemeter nulis. Karena apa? Karena buruknya tuduhan orang kepada Wahabiyah. Karena dulu aliran Wahabiyah itu adalah aliran Wahabiyah yang ada di Afrika sana, yang mereka adalah kelompok Khawarij, yang mereka membunuh orang-orang yang tidak bergabung dengan mereka. Itu yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi Syekh Ahmad Surkati mengatakan tidak ada yang menghubung aku dengan mereka kecuali yang menghubungkan antara aku dengan orang-orang Islam lainnya, itu Alkitab wa Sunnah. Ya ikhwati, madza naqul am husnuna. Di dalam hadis sahih Imam Muslim dalam kitab Al-Iman hadis nomor 145, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan oleh Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya, Rasulullah bersabda, "Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a." Islam mula-mula datang, dia adalah aneh, dikucilkan dan tidak diterima. Nanti ketika di akhir zaman, Islam akan kembali dianggap aneh, dikucilkan dan kembali tidak diterima, justru oleh umatnya sendiri. Wa huwa ya'rizu bainal masjidaini kama ta'rizul hayyatu fi juhriha. Dan Islam ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya akan terpusat di dua masjid ini, yakni Masjid An-Nabawi dan Masjidil Haram, berarti di Mekah dan di Madinah, ya. Kama ta'rizul hayyatu fi juhriha, sebagaimana ular berpusat di dalam lubangnya. Hari ini sekali lagi isu tentang Abdul Wahab bin Abdul Rahman Al-Afriqi di abad kedua dari kelompok komunitas Khawarij yang menganggap kelompoknya saja yang paling benar, di luarnya sesat seluruhnya, yang mengkafir-kafirkan orang, membidah-bidahkan orang pada abad kedua Hijriah. Bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi yang ada di Hijaz, bukan. Ini jelas mujaddid. Tetapi
umat Islam ini dengan dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Novelis, Zionis dan Syiah bersatu menghantam Islam. Ternyata istilah Wahabi-Wahabi yang harusnya di abad kedua yang muncul itu, si Khawarij itu, ini yang dihidup-hidupkan dan disematkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini tidak benar, ini batil. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang mujaddid, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat seluruh bacaan-bacaan yang ditulisnya, lihat seluruh gubahan-gubahannya, lihat seluruh penyampaiannya, sama dengan yang ada pada umat Islam pada hari ini, baik yang dipakai dan diamalkan oleh NU, baik yang dipakai oleh umat Islam yang ada di Muhammadiyah, baik yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di mana-mana. Tapi yang ditulis, yang diucapkan, dilafazkan oleh sang Khawarij abad kedua Hijriah, yakni Abdul Wahab bin Abdul Rahman, ini dia yang sesat menyesatkan. Tapi orang-orang Syiah menyematkan ini kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Inilah kebatilan yang nyata, ibarat Allah yang kami muliakan. Lalu umat Islam sekarang mau saja percaya dan dibentur-benturkan. Betapa prihatinnya, perih hati saya ketika mendengar ada seorang Sunni diusir oleh saudara Sunninya yang lain. Kenapa? Sunni yang ini adalah mereka dari komunitas mayoritas, punya kebiasaan mengamalkan ini nama itu. Yang Sunni ini tidak mau mengikuti semacam Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nggak mengikuti, ya. Tapi dia tetap baik berhubungan dengan masyarakat. Dianggap dan dibakar-bakar, disponsori. Ini adalah paham Wahabi. Diusir dari kampungnya, diusir, tidak boleh lagi tinggal di kampung. Bahkan diancam bakar. Rumahnya memang dibakar. Sampai-sampai ketika disakiti sekeluarga, padahal sama-sama Sunni, yang bertepuk tangan Syi'i, orang Syiah, karena kompor yang mereka nyalakan telah membakar sesama umat Islam. Harusnya kaum muslimin sadarilah, semua sifat-sifat Wahabi yang diceritakan oleh saudara kita yang menyebar di mana-mana 100% ada pada komunitas Syiah. Semua sifat-sifat yang ada pada Wahabi-Wahabi itu ada pada Syiah seluruhnya. Baca tentang Syiah, lihat perangai Wahabi, 100% ada pada Syiah. Yang maling mereka, yang teriak maling mereka, dan mengadu domba sesama umat Islam. Sadarlah. Sebutkan saudara kita tentang Nahdlatul Ulama NU, sebutkan tentang saudara kita yang ada di Persis, sebutkan saudara kita yang ada di kelompok perjuangan Ikhwanul Muslimin, sebutkan saudara kita yang mana saja yang akan kita sebutkan, mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruhnya. Berangkat dari kelebihan dan kekurangan mereka, mereka saudara kita, kita saudara mereka. Kalau setiap kelompok berpikir macam ini, maka akan ketahuan bahwa kita sesama kita tidak layak untuk dibentur-benturkan dan tidak pantas untuk saling bermusuhan. Musuh kita yang nyata adalah Yahudi, Zionis Israel. Musuh kita yang nyata adalah Nasara yang memerangi Islam yang di bawah payung PBB dengan Amerikanya. Musuh kita yang nyata pada hari ini adalah Syiah yang dipimpin oleh Iran di seluruh dunia. Ini musuh kita yang nyata. Jelas siapa di hadapan kita. Tetapi umat Islam dibentur-benturkan dengan isu-isu yang mereka yang buat, orang kafir itu buat, termasuk Syiah yang buat, semacam Wahabi dan segala macamnya. La haula wala quwata illa billah. Itu jemaah haji ketika pulang itu dikasih selebaran-selebaran tentang adanya aliran Wahabi. Sehingga antum kalau baca, waduh ini sangat takut sekali. Makanya ada seorang yang kerjanya melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kerjanya melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi habis pengajian di India nih, dia mengatakan muridnya laknatullah ala Muhammad bin Abdul Wahab. Seperti itu setiap kajian. Ada datang orang dari Arab Saudi. Dia melihat ini Syekh, kenapa dia mencela Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya itu orang bawa kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dirobek sampulnya. Dia datang ke rumahnya, Ustaz, ana dapat kitab Ustaz. Atau kitab ini bagus apa enggak? Mungkin Ustaz koreksi. Oh iya, sini Ustaz. Dibaca selesai. Kitabnya siapa ini bagus banget? Ustaz mau coba yang ada sampulnya. Tanya anak carikan Ustaz, dibelikan itu. Ini Muhammad bin Abdul Wahab yang kita celah setiap kajian. Iya Ustaz. Kita telah mendolimi orang ini. Maka setiap selesai pengajian, itu yang tadinya melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dirubah mendoakan Syekh. Makanya kenapa kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu banyak dicetak di Indonesia, tidak ditulis Muhammad bin Abdul Wahab.
Ditulis Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Tamimi ditulis. Kenapa? Karena orang kalau Wahab Abdul Wahabi ya, enggak, sudah kamu baca sudah, takut. Karena di benak dia itu ada informasi yang salah.